Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan lagi sebuah video ya. Jadi tadi sudah buat video ini membuat video lagi. Jadi kenapa sebenarnya kita bisa terjatuh menjadi seorang perokok ya? Pertama, saya ceritakan ini saya secara pribadi ya, pengalaman saya kawan-kawan. Jadi ini sebuah cerita pengalaman, jangan diikutin karena sama sekali tidak ada nilai positifnya. Saya tumbuh sebenarnya di lingkungan seorang perokok ya. Orang tua saya, ibu saya ya, pada saat mengidam saya itu sudah merokok. Jadi pada tahun saya lahir pada 1987 kawan-kawan. Jadi sekarang usia saya 33 jalan 34 tahun kawan-kawan. Jadi hmm, pada saat itu ibu saya mengidam ya. Katanya kalau mencium bau rokok itu enak. Jadi dia mencoba merokok. Pada tahun 97 itu rasanya kata ibu saya ya. Rokoknya apa? Bentol biru kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu bentol kalau nggak salah ya. Bentol. Saya nggak tahu rokoknya apa. Cuman pada saat saya masih SD rokoknya itu bentol. Nah jadi ibu saya adalah seorang perokok. Nah ibu saya alhamdulillah puji Tuhan ya berhenti pada tahun 2010 berhenti merokok. Jadi dari 1987 ya. Ayo bayangkan kawan-kawan. Berarti ada berapa tahun itu? 87. Habis 87, 97, 2000, 2007, 2007 ya. 2007 berarti ada 23 tahun dia merokok, ibu saya. Bayangkan. Jadi saya kawan-kawan terbiasa tumbuh di lingkungan seorang perokok. Ibu saya, ayah saya belum merokok pada waktu itu ya. Tapi akhirnya menjadi seorang perokok juga. Saya pada saat SD dan SMP biasa mencuri-curi rokok ibu saya. Saya merokok di dalam WC ya, WC. Jadi mulai belajar merokok dengan teman-teman ya SD, SMP. Jadi karena tiap hari melihat ibu saya merokok, saya curi-curi satu bilah, dua bilah. Nah, habis itu mulailah saya kecanduan. Itu pada tingkat SMA ya, tapi belum kecanduan yang parah. Dalam arti ngerokok kalau ada kumpul dengan kawan-kawan, kalau nggak kumpul nggak ngerokok. Nah itu. Jadi pertama yang membuat saya merokok adalah lingkungan rumah saya sendiri. Orang-orang terdekat saya, yaitu ibu saya. Dilanjutkan saya kuliah kawan-kawan. Saya kuliah pada semester pertama. Nah inilah titik balik saya menjadi seorang perokok aktif ya. Pada saat SMA saya nggak berani merokok di rumah karena pada prinsipnya ibu saya tidak mengizinkan saya menjadi seorang perokok ya. Katanya jangan turut saya. Nanti kalau kamu mau menjadi seorang perokok, kalau kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Itu kata ibu saya. Pada saat saya kuliah semester 1, itu saya ngekos kawan-kawan di salah satu ibu kota provinsi Palangkaraya ya, di Unpar. Nah, dari situ saya bergaul dengan kawan-kawan. Jadi tidak ada pengawasan sama sekali dari orang tua. Itu mulai merokok satu bilah, dua bilah, satu bilah, dua bilah. Itu belinya pun ketengan kawan-kawan. Dulu harga rokok itu 500 rupiah satu batang zaman tahun 2005. Satu batangnya 500 rupiah. Jadi itu dimasukkan di dalam seperti dari bukan botol, dari kalengnya, seperti kaleng. Nah, umpamanya rokok gudang garam, umpamanya LA. Nah, itu dulu sangat murah ya, rokok itu harga 7.000 dulu. Aduh, sangat murah sekali ya, 5.000 dulu. Jadi satu bilahnya cuma 500 rupiah. Nah dari situ saat kuliah itulah saya bergaul dengan teman-teman untuk mencari identitas diri saya. Jadi saya mulai mengenal yang namanya rokok. Mulai mengenal rokok, mulai kecanduan rokok ya. Kecanduannya enggak yang kecanduan langsung ya. Saya beli ketengan kalau habis makan biasanya ya, habis makan, habis
BAB sambil BAB. Nah itu kebiasaan sambil minum kopi dulu dengan teman-kawan. Nah, dari semester 1, 2 dan 3 saya semakin parah di semester 3. Kenapa? Saya sudah berani pulang ke rumah sambil merokok. Ekspresi ibu dan ayah saya pada saat itu cuma diam ya. Maaf ada nyamuk. Ekspresi ibu dan ayah saya cuma diam, kawan-kawan, menyaksikan saya pada semester 3. Pada saat itu usia saya 19 ya, jalan 20. Cuma diam melihat saya pulang ke rumah merokok. Membawa sebatang rokok pada saat membuka pintu. Cuma diam, tidak ada ekspresi. Dan ketika orang tua saya tidak ada ekspresi, itu saya anggap sebuah pembenaran atas tindakan saya. Saya semakin merokok. Terus merokok sampai saya lulus kuliah, saya bekerja, dan kebiasaan buruk itu terus berlanjut, dan akhirnya puncaknya saya mengalami obesitas. Nah ini sekarang saya lebih kurus kawan-kawan, dengan berat badan 65 kilo dengan tinggi 167. Dulu tahu nggak kawan-kawan, untuk berat badan saya itu berada pada posisi 73. Ngeri kawan-kawan, ngeri sekali ya. Gimana ya, pokoknya ngeri lah. Kalau saya lihat foto-foto saya yang dulu itu ngeri. Saya sangat gemuk ya, saya saja nggak nyangka ya saya bisa kurus begini. Saya kurus ini karena terkena asam lambung kena mah habis yang sakit itu kawan-kawan, yang pas saya berhenti merokok itu saya sakit parah itu kawan-kawan, sangat parah. Bayangkan berat saya 73 langsung turun menjadi 60. Saya sebenarnya sempat takut karena gula atau apa ya, karena saya mengkonsumsi kopi sampai 6 gelas. Saya cek gula darah normal ya, karena yang paling ditakut itu kan gula kawan. Saya cek normal. Bayangkan berat 73 jadi 60 kilo, berapa itu, 13 kilo hilang. Gile maafkan. Jadi itu adalah momen saya berhenti merokok ya, seperti saya bilang kemarin, karena sakit ya, karena sakit. Kalau nggak sakit juga nggak akan berhenti itu. Aduh pokoknya kawan-kawan parah deh, parah habis. Semenjak saya sakit itu saya memutuskan untuk berhenti merokok karena saya menderita mah itu parah ya. Saya bingung pada saat itu, apa mah, apa jantung, ada apa ya, setiap saya merokok sesak sekali, sesak. Pokoknya kayak nggak bisa napas. Terus jantung ini berdegup kalau merokok. Ketika saya memutuskan berhenti merokok, nggak ada lagi itu. Jadi mungkin ya sudah mulai mengarah ke gangguan mungkin ya. Untung puji Tuhan ya, kita diberi peringatan oleh Tuhan untuk berhenti merusak diri. Jangan bilang merokok itu merokok juga itu si anu itu merokok umurnya panjang. Itu si anu itu lama tuh ngerokok sampai umur 70, 80. Sekali lagi kawan-kawan, kita jangan mengambil koin dan membuang undi mencari keberuntungan kita. Siapa tahu keberuntungan tidak jatuh di tempat kita. Jangan mengambil koin dan membuang undi. Ini hidup bro, bukan untuk taruhan. Kalau taruhan di bidang bisnis boleh, di bidang usaha boleh, tapi di bidang kesehatan jangan pernah mempertaruhkan koin Anda seperti Anda melempar itu. Karena kalau bisnis Anda jatuh, Anda bisa bangun lagi, Anda bisa berusaha. Tapi sekali Anda jatuh dalam masalah kesehatan, urusan bangkitnya mungkin sulit bro. Jadi itulah sejarahnya. Apa saya ya, mungkin teman-teman punya sejarah kenapa kawan-kawan bisa terjatuh ke dalam jebakan daripada rokok. Biar masih hitam. Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan, supaya kita berbagi, kita sharing. Jadi saya suka saja membuat vlog-vlog begini ya, mengisi waktu saya di rumah, membagi pengalaman saya. Karena kalau dulu kan ada kegiatan, menghadap kopi, menghadap rokok. Ya kalau sekarang kan saya nggak ada kegiatan, kalau kayak gini bingung mau ngapain.
Untung-untung ada WiFi, jadi bisa nonton video, nonton ya kegiatan itu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.